Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudiana Anggraini dengan NIM 2411060. Di sini saya ingin membuat tugas video pada mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rafiq Anwar, SPDI MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 9 materi yang berhubungan tentang riba. Yang pertama yaitu tinjauan umum tentang riba. Nah, tinjauan umum tentang riba yaitu membahas tentang pengertian, hukum, dan jenis utamanya. Pengertian riba adalah tambahan atau bunga yang terjadi dalam transaksi jual beli, baik dalam hal pinjam meminjam atau utang piutang yang dilarang dalam Islam. Hukum riba ini adalah haram mutlak berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama. Jenis utama riba ini yaitu meliputi riba nasiyah dan riba fadl. Riba nasiyah ini yaitu penyerahan suatu barang dengan waktu yang telah ditentukan. Kalau riba fadl ini yaitu penyerahan suatu barang dengan barang yang lain dengan jenis yang sama namun kadar atau jumlah yang berbeda. Nomor 2 yaitu definisi riba. Nah, riba secara bahasa berarti tambahan atau ziyadah atau kelebihan. Secara istilah, riba adalah pengambilan kelebihan dari harta pokok atau modal secara batin, baik dalam transaksi jual beli maupun utang piutang. Nomor 3 yaitu dasar-dasar riba. Nah, dasar-dasar riba ini yaitu bisa disebutkan juga dengan dasar-dasar pengharaman riba. Dasar-dasar pengharaman riba ini yaitu memiliki 3 pendapat. Yang pertama yaitu dalam Al-Quran. Nah, sudah ditegaskan riba ini adalah haram yang sudah ditegaskan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 275 dan Quran surah Ali Imran ayat 130. Menurut ijma ulama juga menyebut riba adalah haram, seperti Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Yang ketiga, menurut secara sunnah, Rasulullah SAW juga menyebut riba adalah dosa besar. Nomor 4 yaitu macam-macam riba. Nah, macam-macam riba secara umum dikelompokkan menjadi 2 pembagian. Yang pertama yaitu riba dalam hal jual beli dan riba dalam hal utang piutang. Nah, riba dalam jual beli ini yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama riba nasiyah, yang kedua riba fadl, yang ketiga riba yad. Riba nasiyah ini yaitu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu penyerahan suatu barang dengan waktu yang telah ditentukan. Kalau riba fadl ini yaitu penyerahan atau pengambilan suatu barang dengan barang yang lain dengan jenis yang sama namun kadar atau jumlah yang berbeda. Riba yad ini yaitu proses transaksi jual beli barang riba seperti emas atau perak selesai, namun di antara kedua belah pihak tersebut meninggalkan tempat sebelum hak serah terima. Yang kedua, dalam hal riba dalam hal pinjam meminjam, utang piutang. Nah, dalam hal utang piutang ini yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama riba qard, yang kedua riba jahiliyah. Nah, riba qard ini yaitu penambahan nilai dengan syarat yang telah ditentukan oleh si pemberi kepada penerima di akad awal. Contohnya, si A meminjam uang dengan jumlah 100.000 dengan syarat mengembalikannya dengan jumlah 150.000. Yang kedua riba jahiliyah. Nah,
riba jahiliyah ini yaitu penambahan nilai atau denda dengan syarat waktu yang telah ditentukan. Contohnya, misalnya si A meminjam uang dengan jumlah 100.000 dengan syarat dikembalikan pada hari Rabu. Nah, namun si peminjam ini belum bisa mengembalikan uang pada hari Rabu tersebut. Jadi secara otomatis hutangnya bertambah. Nomor 5 yaitu riba dalam perspektif hukum Islam. Nah, dalam hukum Islam, riba muncul karena riba dilarang karena ketidakadilan dalam transaksi dan merusak tatanan sosial ekonomi. Seperti saya jelaskan sebelumnya juga, yaitu riba sudah ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279 yang menyebutkan pelaku riba sama dengan pengaruh setan dan menjanjikan perang dari Allah SWT. Serta sudah ditegaskan juga dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 130 yang melarang riba berlipat ganda. Nomor 6 yaitu transaksi riba dalam masyarakat modern. Nah, transaksi riba dalam masyarakat modern ini yaitu sering muncul karena bentuk transaksi keuangan konvensional, konvensional yang dilarang dalam Islam, seperti bunga bank dan pinjaman online. Ini menjadi isu krusial karena banyak orang yang terlibat tanpa menyadari implementasinya secara syariah. Nomor 7 yaitu riba dalam transaksi perbankan. Nah, dalam transaksi perbankan konvensional, riba menjadi tulang punggung operasionalnya melalui sistem bunga. Nah, hubungan antara bank dengan nasabah bisa disebut dengan debitur dan kreditur atau pinjam meminjam. Dengan hasil yang dengan nilai tambahan atau hasil ini bisa disebut dengan riba. Nomor 8 yaitu riba dalam transaksi kredit. Nah, riba dalam transaksi kredit ini yaitu muncul karena adanya persyaratan tambahan dari uang pokok atau denda dengan waktu yang telah ditentukan. Yang nomor terakhir 9 yaitu riba dalam transaksi pinjaman online dan paylater. Nah, menurut pandangan ekonomi Islam, sebagai layanan pinjaman online dan paylater memiliki unsur riba karena skema transaksinya berupa utang piutang yang mensyaratkan keuntungan bagi si pemberi hutang. Baiklah, sudah selesai pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.